Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi, dan kali ini kami sudah kedatangan 3 orang tamu. Beliau bertiga ini dari MAN 3 Bantul. Pas banget untuk kita semua bisa berkenalan, mencari tahu seperti apa sih profil dari MAN 3 Bantul ini dan apa keunggulan yang ada di sana, program seperti apa. Hari ini ya kita akan bahas mengenai pengembangan unggulan tahfidz, riset, dan literasi di MAN 3 Bantul. Pas banget karena sekarang kan bisa dikatakan banyak yang mengatakan kayaknya anak-anak sekarang itu kalau terkait dengan literasi agak-agak males gitu ya. Dan tahfidz hanya sekolah-sekolah tertentu, dan juga riset ini katanya agak-agak males. Nah, ini akan diterapkan seperti apa bentuk penerapannya? Kami sudah bersama dengan 3 orang tamu kami. Yang pertama, beliau adalah Kepala MAN 3 Bantul, Bapak Dr. Suyanto SAG MSI MPD. Kami juga bersama dengan Wakahumas MAN 3 Bantul, Ibu Sumiati SPD MA, dan juga Kepala Perpustakaan MAN 3 Bantul, Ibu Dr. Anda Kholif Diniawati MPD BI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, ini dari MAN 3 Bantul hari ini spesial banget datang di Obrolan Pagi RBTV. Ini ada kabar apa, ada berita apa ini yang dibawa? Kok katanya ada program unggulan tahfidz, riset, dan literasi itu 3-in-1 ada di MAN 3 Bantul. Secara umum nih mungkin Bapak Suyanto bisa menyampaikan dulu perkembangan pendidikan gitu kalau di Bantul seperti apa sih Bapak? Monggo silakan. Oke, baik. Yang pertama bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia, mungkin bukan hanya di Indonesia, secara umum kita lihat ada tren yang sangat bagus ya. Jadi pendidikan Islam itu mulai dari madrasah aliyah, kemudian membuka program-program khusus, ada yang unggulannya di riset, ada yang unggulan di tahfidz, dan ada sekolah tertentu yang kemudian dia fokus pada tahfidz. Lah, MAN 3 Bantul ini saya kira karena potensi yang ada di situ, kebetulan kita dikelilingi oleh pesantren-pesantren mitra yang sangat banyak ya. Kita ada sekitar 35 pesantren mitra ya. Itu kita menjadi bagus ketika mengembangkan tahfidznya, karena tahfidz itu sangat disupport oleh pesantren-pesantren yang ada di sekitar situ. Kebetulan mungkin hampir 40% ya siswa kita itu tinggal di pesantren mitra di sekitar situ. Baik. Sehingga tahfidz ini menjadi salah satu yang kita unggulan. Kemudian ada riset, saya kira ini program mandatori juga ya. Jadi selain tadi bahwa tahfidz itu program mandatori dari Kementerian Agama, itu juga yang riset ini program mandatori, dan kita memang lihat peluang di anak-anak kita di MAN 3 Bantul itu mereka punya potensi yang bisa dikembangkan di situ. Dan di literasi saya kira nanti Bu Kholif bisa cerita banyak ya tentang literasi. Ini luar biasa, kita pernah juara nasional ya untuk pengembangan literasi di perpustakaan kita yang digawangi oleh Bu Kholif ini. Dan program-programnya seperti apa sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk mengembangkan literasi, menyusun karya dan sebagainya. Ini bagian yang saat ini dikembangkan di MAN 3 Bantul. Dan MAN 3 Bantul boleh kita katakan sebagai salah satu madrasah yang unggulan ya, yang ada di kabupaten atau di DIY lah, saya kira begitu ya. Saya kira itu. Baik. Ini kan jadi bagaimana ini ada 3 hal yang penting sekarang yang mungkin di beberapa sekolah lain ditemukan hanya satu program unggulan tahfidz saja atau mungkin literasi saja. Ini ada 3, termasuk juga riset dijadikan satu, ada di MAN 3 Bantul itu ya. Itu sudah sejak kapan ini Bu Sumiati, bisa sampaikan juga? Untuk program tahfidz itu kita sesuai mandatoris dari edaran Kementerian Agama tahun 2016 untuk yang tahfidz itu. Kemudian untuk yang riset itu baru tahun 2020. Jadi dari kantor wilayah Kementerian Agama dulu itu ini mau madrasah yang seperti apa. Kemudian kami diminta untuk merumuskan, dan alhamdulillah di tahun 2020 itu kita sebagai madrasah penyelenggara riset, dan alhamdulillah dikembangkan di MAN 3 Bantul ini. Untuk yang literasi sebenarnya ini adalah bagian yang tidak mungkin untuk lepas ya, untuk riset tahfidz itu, sehingga literasi ini dan alhamdulillah nanti akan
disampaikan secara panjang lebar oleh Bu Khalif. Beliau adalah kepala perpustakaan yang mengembangkan riset-riset ini. Akhirnya alhamdulillah kita 2 tahun berturut-turut mendapatkan prestasi juara tingkat 2, juara 2 mendapatkan medali perak untuk tingkat nasional selama 2 tahun berturut-turut, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa karena opsi ini tidak hanya dari madrasah ya, tapi kita juga dari SMA, sekolah menengah umum yang kita sudah tahu lah kalau sekolah menengah umum itu inputnya, kemudian kapasitas muridnya seperti apa, gitu. Tapi alhamdulillah Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul tidak kalah sehingga bisa mendapatkan prestasi tersebut. Iya. Baik, ini kan kalau dari sedikit yang tadi Ibu Sumiati sampaikan gitu ya, berarti ini kan memang adik-adik yang bersekolah di sana ini nggak kalah kan ya prestasinya juga kemampuannya. Kalau secara umum minat masyarakat terutama Bapak Ibu ini untuk memasukkan putra-putrinya melanjutkan pendidikan di jenjang madrasah itu secara umum di Bantul cukup bagus ini Ibu. Responnya seperti apa? Alhamdulillah MAN 3 Bantul menurut informasi dari masyarakat yang sampai ke saya itu peminatnya luar biasa, dan ya katakanlah barangkali mungkin ini tidak boleh dikatakan sombong ya, nomor 1 begitu ya, karena kita pendaftarnya kemarin sekitar 500 sekian, 512 yang diterima 224. Favorit ini ya. Juga animo masyarakat kepada MAN 3 Bantul ini luar biasa sekali, dan ini kami mensyukuri alhamdulillah. Tentu saja dengan menerima yang sedikit ini mendapatkan input yang alhamdulillah luar biasa. Dan kami sebagai humas itu kan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa MAN 3 Bantul ini adalah madrasah, ada sebagai penyelenggara riset, kemudian sebagai madrasah tahfidz, dan alhamdulillah animo masyarakat juga percaya karena tadi disampaikan oleh Pak Yanto didukung oleh letak geografis kita yang membedakan dengan madrasah yang lain, gitu, karena kita terletak di daerah pondok-pondok pesantren yang tentu saja sangat mendukung itu. Sehingga alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin bulan Februari kita bisa mengapresiasi siswa sebanyak 140 siswa untuk diapresiasi 140 siswa itu untuk apa namanya Pak? Semacam wisuda. Semacam wisuda itu tahfidz. Iya, tahfidz itu. Kelihatan nih Mbak. Ada yang mau ditambahkan nih mungkin? Ditambahkan Bu Khalif. Mungkin ditambah yang hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran sebanyak 30 juz itu ada 4 Mbak. Mungkin karena ini letak geografis kita yang di antara pondok pesantren itu sangat mendukung. Kemudian kita pertahankan, kita kembangkan di MAN 3 Bantul sehingga paling tidak kita bisa menjaga hafalan mereka. Sehingga ada apa namanya ya, kita berikan intra, mata pelajaran intra tahfidz juga ekstra tahfidz. Kalau kemudian dalam kesempatan ini saya juga ingin mensosialisasikan bahwa di MAN 3 Bantul ini ada program yang juga tidak ditemukan di madrasah yang lain barangkali. Itu adalah MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Nah, ini dikhususkan kepada siswa-siswi yang non pesantren. Jadi kita tidak hanya peduli kepada siswa-siswi yang pondok pesantren, tetapi kita juga ngopeni dalam bahasa Jawa kepada siswa-siswi yang non pesantren, supaya mereka paling tidak setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri Bantul ini mempunyai ilmu yang paling tidak mendekati dengan mereka yang sekolah pondok pesantren. Iya, jadi kan kalau didukung dengan tambahan tadi itu akan merasa sama frekuensinya, sama kemampuannya bisa mengikuti juga, ngatain ya Bapak dan Ibu J. Ini kalau terkait dengan yang tadi, yang literasi, program literasi ini, monggo Ibu Khalil bisa menambahkan, Bu Khalif. Baik, terima kasih untuk program literasi di MAN 3 Bantul. Ini memang saya anggap luar biasa bagi saya karena mengingat anak-anak SMA atau anak-anak di MAN 3 Bantul ini sudah banyak sekali karya yang bisa dihasilkan. Kebetulan saya kepala perpustakaan, jadi salah satu program unggulan dari perpustakaan juga tentang pengembangan literasi di madrasah, atau kita menyebutnya GELIMA, Gerakan Literasi Madrasah, begitu ya. Iya, untuk gerakan literasi madrasah ini kami sudah mempunyai berbagai program, diantaranya membaca. Kalau membaca ini kita ada jam membaca begitu secara rutin, dan yang paling penting adalah hasil dari membaca ini mereka bisa berkarya. Jadi kita bisa menghasilkan karya anak-anak itu sampai setiap tahun kita melonceng minimal itu ada 7 buku, 8 buku, bahkan tahun kemarin ini kita melonceng 15 buku karya siswa dan guru.
Dan untuk pengembangan literasi menulis ini kami mulai dari begitu siswa masuk ke MAN 3 Bantul, ini ada masa ta'aruf siswa begitu ya, kalau masa perkenalan gitu awal mungkin, orientasi awal. Iya, MPLS itu saya mengisi hari pertama dan saya memberikan support pada mereka, motivasi bahwa kalian harus bisa menulis sejak awal. Nah, tema apa yang dia tulis, maka saya memberikan materi kenapa memilih MAN 3 Bantul ini sebagai destinasi lanjut studi. Dengan begitu ternyata mereka dengan antusiasnya menuliskan kenapa saya memilih MAN 3 Bantul untuk destinasi saya. Itu terjadilah mereka menjadi sebuah cerpen atau artikel yang mereka kumpulkan setiap anak 3 lembar begitu. Dan saya diuntungkan karena kalau masih masa ta'aruf siswa kan kalau nggak ngumpul urusannya sama OSEM. Nah, akhirnya mau nggak mau mereka mengumpulkan semua. Ya, dan akhirnya setiap tahun ada antologi ya, Ibu, iya, antologi yang ini kita susun. Kebetulan saya sudah 4 tahun di perpustakaan, jadi ada 4 karya anak-anak yang khusus baru masuk. Nah, dari sinilah saya mulai mengembangkan, mulai berpikir bahwa ternyata potensi anak-anak itu luar biasa. Yang pintar nulis itu kelihatan begitu. Akhirnya saya kembangkan, saya berikan masukan dan motivasi, saya rengkuh begitu. Terus kita masukkan ada yang namanya tim BLC, Book Lover Club, dan juga tim jurnalistik begitu. Akhirnya tim jurnalistik ini juga bisa membuat majalah rutin ini setiap 6 bulan sekali. Aliansi ini ya. Aliansi ini karya siswa setiap 6 bulan sekali. Selain itu juga workshop setiap tahun kita menyelenggarakan dengan memanggil pakar penulis gitu, dan anak-anak yang menuliskan, yang mengikuti workshop itu wajib untuk menuliskan karya, dan kita buatkan buku antologi juga. Selain itu kami juga mengajak tim Book Lover Club ini untuk wisata literasi. Ini yang paling membuat mereka senang untuk berliterasi. Kami ajak ke Perpusda, kita ajak ke toko Gramedia, ke pameran buku begitu. Dan mereka kita bebaskan membeli apapun yang mereka mau, tapi dengan syarat satu, nanti itu, yang dibeli itu harus dibuat resensi. Jadi ketika sudah selesai materi, sudah selesai program, saya mendatangkan ahli resensi begitu. Peserta tadi kita beri materi resensi buku dan terbentuklah buku resensi karya siswa. Ini yang sangat diminati. Selain mereka berjalan-jalan, mereka juga bisa menghasilkan karya. Dan ini adalah karya-karya kami literasi yang berkembang di MAN 3 Bantul. Dengan banyaknya karya ini ternyata kemarin kita menjadi juara perpustakaan tingkat nasional, Mbak. Keren. Juara 3. Dan itu pesertanya kan ya SMA, SMK, MAN, se-Indonesia, Mbak. Ya, saya berjuang kemarin jadi ini teman-teman juga dari MAN ke Jakarta, kita berjuang ke sana, saya presentasi di Jakarta, dan kita dinobatkan menjadi juara 3 tingkat nasional. Itu juga saya kan sempat tanya sama jurinya ya, kira-kira apa ya Bu, modal apa yang kok bisa mengangkat kriteria yang masuk gitu ya, Bu, ya? Ternyata karena literasinya begitu. Tidak banyak sekolah yang bisa bikin 1 tahun bisa launching 15 buku karya guru dan siswa begitu. Dan ini ternyata juga dengan sistem seperti ini, jadi kita menggali potensi mereka dengan menulis karya secara antologi, akhirnya banyak buku solo yang tercipta. Jadi anak-anak ini banyak sekali buku-buku dari anak-anak buku solo, termasuk dari Bapak Ibu guru. Nah, inilah literasi yang kita kembangkan, dan saya berharap literasi ini nanti terus akan berkembang, tidak hanya sekedar menghasilkan karya buku, tapi mungkin jurnal dan sebagainya untuk Bapak Ibu guru. Gitu Mbak, literasi yang ada di kami. Wah, keren banget ya ini ya. Kalau dulu di SMA saya ngalamin kayak gitu, pasti saya masuk Book Lover Club-nya itu, Ibu. Seru banget, kita bisa bahkan diantar gitu ya ke pameran buku, mau apa yang mana dibebaskan gitu. Dengan dana dari sekolah gitu. Tapi syaratnya setiap buku yang dibeli harus diresensi. Ada resensi yang dibuat ya, resensi dari tiap buku yang dibeli tadi itu, Bu. Ini kan kalau dilihat dari program yang ada, yaitu tahfidz, kemudian riset dan literasi, bisa dikatakan ini bisa menjawab kebutuhan anak-anak sekarang nggak sih, Bapak dan Ibu ya? Kadang kan kalau orang tua suka bingung nih, anakku ini mau tambah kegiatan apa ya biar nggak nongkrong-nongkrong, nggak jelas dan sebagainya. Ini bisa dikatakan ini menjadi satu jawaban lengkap ya. Contoh kalau banyak yang suka khawatir putra-putrinya bikin status konten yang nggak jelas. Ini dengan literasi terbiasa sharing hal yang positif, ini bisa lebih terarahkan ya Bapak J. Saya kira yang disampaikan Bu Khalif tadi sangat inspiratif itu ya, tentang bagaimana anak-anak kita ajak untuk cinta baca tadi, ada wisata literasi. Saya kira ini luar biasa yang tidak banyak dimiliki oleh sekolah lain. Nah,
yang penting tumbuh di anak itu senang dulu, senang dulu dengan baca, senang dengan menulis gitu. Dan yang ditulis anak-anak itu kan misalnya ini ya, ini kan sangat. Yang mana Bapak? Ini cerita kita, cerita kita, Gelora Asa ya. Ini Gelora Asa. Ini sebenarnya adalah kisah-kisah pendek tentang harapan mereka di Man3 Bantul itu apa, misalnya gitu ya. Mereka murni, jadi pure lahir dari rasa mereka sendiri. Sebenarnya pengen apa? Nah dari sini gaya bahasa akan bisa ketahuan gaya bahasanya, lalu kemudian juga dari sisi tujuannya mereka di Man3 itu seperti apa bisa kita deteksi dari sini. Itu bisa menjadi bagian dari ketika nanti kita akan melakukan pembinaan kepada anak-anak kita. Ya, siap. Ini kalau di belakang ya pemirsa ya, saya bacakan di belakang ini ada sedikit overview dari bukunya ya. Buku Gelora Asa ini sungguh sangat istimewa karena buku ini berisi berbagai harapan dari siswa baru Man3 Bantul tahun ajaran 2023-2024. Oh ini baru termasuknya ya. Baru ya, dan tersusun ketika siswa baru tengah mengikuti masa ta'aruf ya. Sama, singkatannya bagus ya. Dan akan memicu semangat siswa untuk berani menorehkan kata menjadi kalimat tersusun jadi sebuah cerita. Bisa jadi dengan harapan yang dituliskan ini nanti kan bisa memetakan ke depan nih setelah dari sini aku mau jadi apa, mau meneruskan di mana dan sebagainya gitu. Berarti ini kan di awal sudah diberikan peletakan dasar ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kamu inginnya fokusnya di mana sih dan sebagainya. Termasuk ini apakah ini juga yang menjadi salah satu stimulus juga sehingga Man3 ini prestasinya banyak, atau apalagi yang bisa men-trigger supaya adik-adik berprestasi nih Bapak? Monggo silakan. Mungkin juga diantaranya itu ya. Jadi mereka tertarik kepada Man3 Bantul itu diantaranya mungkin program-program yang dari literasi itu, mungkin juga program tahfiznya yang memang di situ banyak pondok gitu ya. Miliunya menjadi sangat religius kan, menjadi terbentuk. Ini yang kemudian kita berharap ke depan tentu akan lebih maksimal lagi ya dari sisi pengembelengan dari anak-anak kita di bidang 3 bidang itu, tahfiz, riset dan literasi. Tapi nanti yang sampaikan Bu Khalif tadi itu menjadi program unggulan yang tidak boleh hilang. Betul sekali, karena menjadi habit yang positif, Baik. Buku itu juga Mbak, penyusunan buku awal tahun ini, ini selain itu menjadi pondasi untuk kedepannya mereka mau jadi apa, ini juga menjadi bahan evaluasi diri untuk madrasah. Baik, izin Ibu ditunda dulu, selengkapnya ceritanya bisa dilanjutkan. Kita akan jeda dulu dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kami buka line interaktif. Untuk Anda yang mau ikut bergabung boleh telepon kami di 4477 666. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara. Apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas, 30 menit ke depan akan kita berikan untuk menemani aktivitas pagi Anda, Kabar Jogja, setiap hari pukul 6:30 pagi, hanya di RBTV.
Penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Baik, Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi bersama dengan Bapak Ibu dari MAN 3 Bantul. Buat pemirsa yang mau ikut bergabung, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, mau ngobrol langsung dengan tamu kami, boleh telepon di 0274 4477 666. Nah, tadi kayaknya Bu Kholif semangat banget ya bercerita ya Bu ya. Tadi tertunda, ini seperti apa nih lanjutan ceritanya Ibu? Saya itu kalau cerita tentang literasi memang kayaknya passion saya memang di situ. Asik, ada ya. saya guru bahasa Inggris. Iya. Iya, jadi untuk ini saya terinspirasi pertama kali ketika menjadi kepala perpustakaan itu kan di masa ta'aruf ya. Saya pingin banget bagaimana literasi ini berkembang di madrasah kami karena pokok semua dari ilmu pengetahuan itu kan membaca sebenarnya. Betul. Ya, saya terinspirasi bagaimana anak itu senang membaca akhirnya bisa menghasilkan karya. Dan setelah ada buku itu, ternyata setelah saya baca pertama kali di tahun 2020 ya, saya di kepala perpustakaan itu, tertorehlah di situ isinya itu tentang saya memilih MAN 3 Bantul itu karena ini. Terus saya terpaksa di MAN 3 Bantul karena saya pinginnya di SMK dan sebagainya. Nah dari situ kita bisa evaluasi diri sebenarnya seberapa persepsi masyarakat terhadap MAN 3 Bantul itu seperti apa sih. Nah dari situ kita bisa tahu harapan mereka seperti Pak yang tadi ngertiko. Artinya kita bisa melakukan program-program atau terobosan-terobosan baru untuk memenuhi harapan-harapan mereka. Itu menjadi EDM madrasah gitu kalau istilah kami ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sangat bersyukur dengan adanya program ini, saya bisa menemukan lebih dini potensi siswa. Dan potensi ini kami kembangkan tidak hanya untuk menuruti yang pinter menulis saja, tapi dari situ kan bisa kita lihat juga yang lebih pinter mungkin di bidang pengetahuan dari kalimat-kalimat yang dia torehkan secara tidak langsung karena saya senang kalimat yang tersusun itu kan, oh ini kayaknya cenderung ke ilmu pengetahuan gitu ya. Maka kami juga sebagai kepala perpus memberikan fasilitas yang luar biasa kepada seluruh siswa dan guru untuk mengembangkan potensi mereka. Salah satu yang menjadi andalan kami yang dulu juga di perpustakaan lain belum ada itu adalah co-working space. Oh, sudah ada sejak kapan itu Ibu? Itu sejak kami saya menjabat kepala perpus ya 2021 kalau nggak salah. Itu di situ ternyata banyak sekali manfaatnya. Dengan co-working space itu kami sediakan fasilitas yang super lengkap ya, buku-buku dari buku opsi atau buku tentang lomba-lomba tentang itu ya, apa namanya, tentang kompetisi itu saya siapkan semua. Lopi itu loh Mbak, kalau mungkin kenal ya dulu dari Teladan itu. Lopi itu kan kumpulan soal-soal olimpiade begitu. Itu kami siapkan, ada LCD lengkap wifi-nya juga di perpus itu, AC juga. Dan akhirnya setiap ada kompetisi misalnya kemarin opsi, itu ya tempatnya penggodokan atau condra di mukanya itu ya di situ. Tempat yang nyaman ya. Nyaman jadi kondusif gitu ya, sangat mendukung. Selain itu kami juga memberikan fasilitas tidak hanya yang suka menulis tapi yang berpotensi seperti pembacaan puisi. Ya, kita kemarin ini anaknya Bu Sumi, muridnya Bu Sumi karena guru bahasa Indonesia beliau ini ya. Itu ternyata mengikuti FLS 3N ya. Itu kan rival atau kompetitornya tidak nyaman tapi SMA, SMK, DIY itu kemarin juara 3 ya Bu, berturut-turut juara 2. Itu juga kami fasilitasi dengan ada panggung literasi di dalam perpustakaan kami. Jadi mereka berlatih di panggung literasi dan kita hadirkan anak-anak dari kelas tertentu untuk menonton dia dan memberikan masukan kurang apa begitu. Akhirnya potensi apapun bisa kembangkan lewat perpustakaan gitu. Jadi perpustakaan ini sebenarnya tidak hanya sekedar meningkatkan atau mengembangkan literasi, tetapi juga melangitkan seluruh potensi siswa. Nggak sekedar
membaca buku ya Bu ya, tapi lebih kita dari itu. Memberikan support dalam bentuk apapun, dan itu kayaknya juga bisa menghasilkan tidak hanya sebuah karya tapi sebuah prestasi yang luar biasa bagi mereka. Istilah melangitkan semua potensi dari luar biasa. Iya, saya kalimatnya kadang acak ya Mbak. Iya betul, tapi betul Ibu pilihan katanya ya. Karena kan bisa dikatakan setiap anak punya karakter, potensi yang berbeda gitu. Jadi semua bisa dilangitkan ya Pak Yanto. Yang itu tentang lomba yang di perpustakaan ya. Kami dulu juga dipilihnya dari Perpusda, kan pemilihan pertama dari Perpusda ya. Kita diajak untuk kompetisi di DIY begitu. Jadi di DIY ini kami waktu itu lomba yang ikut itu dari Mualimat, ada dari SMA Cangkringan, ada dari SMA Kulon Progo, dari 5 provinsi begitu. Akhirnya kami dinobatkan menjadi juara 1 tingkat DIY. Terus kita menjadi kandidat untuk maju tingkat nasional. Dan di Jakarta juga bersama ini, Kusum ini. Teman kebetulan dulu kita ke Jakarta bareng-bareng, kepala sekolahnya masih Pak Samsul ya waktu itu, karena Pak Suyanto baru pindah. Ini kita berjuang di sana dan ternyata ini kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Perpusda setelah ada kunjungan, karena penilaian itu kan kunjungan dulu. Iya betul. Dan dari kunjungan itulah kita bisa mengetahui bahwa perpustakaan kami ini memang dianggap layak dan banyak sekali masukan-masukan dari Perpusda ini, dari Perpusnas ya, yang bisa menambah semangat kami untuk terus berliterasi sampai detik ini. Dan ini yang baru masih dalam proses pengumpulan yang masa ta'aruf itu, karena baru Senin kemarin. Ya betul. Biasanya nanti sebulan buku jadi. Sudah akan terbit lagi, wah hebat sekali ya. Ini sudah setiap tahun. Setiap tahun kan kita menerbitkan. Jadi yang setiap tahun rutin itu kita terbitkan itu pertama buku antologi masa ta'aruf sama puisi. Jadi ketika saya mengisi itu langsung saya provokatori begitu, saya motivasi untuk membuat puisi saat itu juga. Jadi selesai saya mengasih materi, mereka mengumpulkan puisi lewat link dan satu buku sudah selesai. Ini contohnya Genting Suara Hati itu adalah hasil puisi dari masa ta'aruf siswa. Itu tiap tahun. Itu 2. Terus guru ini juga ada, Suara Hati Guru ini setiap tahun kita meminta Bapak Ibu guru ini menuliskan pengalaman ketika menjadi guru. Suka dukanya selama setahun ini apa? Ada yang menceritakan tentang siswanya, ada yang tentang pelajarannya, apapun silahkan nanti kita kumpulkan jadi antologi guru. Terus termasuk ini Mbak, jadi mungkin ini juga sesuatu yang dianggap belum ada yang buat gitu waktu sama Yuri itu. Jadi seluruh organisasi yang ada di MAN ini ketika mengakhiri masa jabatan kita minta untuk membuat suka duka mereka ketika mengikuti program tersebut. Misalnya jadi OSIM. Itu sejumlah 30 siswa menuliskan suka duka menjadi OSIM, mungkin pandangan pertama saat di OSIM, judulnya ada yang kutemukan bakatku di OSIM atau apapun. Itu untuk mengakhiri masa jabatan harus menyerahkan satu karya dan itu kita buat menjadi buku antologi. Iya, ini kan kalau dari penjelasan Bu Khalif yang panjang dan menarik ini kan berarti kan untuk bisa mendukung 3 program unggulan ini ada pembiasaan ya. Ibu Sumiati mungkin bisa melanjutkan juga ini pembiasaan baik untuk yang tahfidz tadi kan circle-nya, lingkungannya seperti apa itu kan pembiasaan juga. Kemudian kalau terkait dengan riset bagaimana Ibu pembiasaannya ini Bu? Kami sebagai humas ya tentu saja tidak menangani secara teknis, tapi secara garis besar kami juga tahu bahwa secara teknis pembinaan rutinitas itu memang ada ekstranya, ya kemudian didukung ada ekstra jurnalistik, ada ekstra riset, kemudian ada namanya apa ya itu pencarian bibit unggul untuk riset. Jadi tentu tidak semua ya anak suka riset ya. Ada yang suka tahfidz, tidak suka riset. Nah, untuk pembiasaan riset ini ya salah satunya itu kalau misalnya ada event lomba, mungkin ada informasi lomba terkait riset dari universitas yang lain atau misalnya dari OPSI atau dari OSN, itu anak kemudian dicari bibitnya, kemudian istilahnya di drill atau dilatih oleh guru pembimbing begitu. Jadi co-working space itu dan lain seterusnya. Nah, kami ini dari humas itu tugasnya mempublikasikan. Nah, sehingga akhirnya bahwa kami sebagai madrasah riset, madrasah tahfidz, kemudian ditambah literasi itu dikenal oleh masyarakat. Bahkan kami punya tim publikasi yang terus bergerak sehingga memberikan kontribusi. MAN 3 Bantul tahun kemarin juara 3
perpustakaan tingkat nasional dengan mendapatkan juara 1 publikasi tingkat Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena kami berhasil, publikasinya tidak hanya 100-200 Mbak, bahkan ribuan ya kita tulis setahun itu ya kita. Alhamdulillah di Kementerian Agama Republik Indonesia itu punya program itu untuk memacu publikasi di setiap madrasah, dan alhamdulillah kami juga termotivasi, dan alhamdulillah di tahun itu bisa menjadi bekal, menjadi modal literasi di Man3 Bantul, sehingga memberikan kontribusi perpustakaan Man3 Bantul juara 3 tingkat nasional itu. Dan alhamdulillah di tahun kemarin kita juga mempublikasikan bahwa Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul ini sebagai madrasah riset, tafid, dan bahkan literasinya tidak kalah juga. Nah, untuk kedepannya nih, monggo Pak Yanto, mungkin PR kita ya nanti kedepannya, apakah kita itu akan ditambah menjadi madrasah riset, literasi atau bagaimana? Karena ini juga ada semacam formalnya, ada legalitas formalnya. Kalau formalnya memang kita itu adalah madrasah riset dan tafid gitu ya, brandingnya madrasah penyemai pemimpin umat gitu ya. Tapi kalau literasi ini memang luar biasa sekali, dibuktikan, tidak usah saya panjang lebar, ini sudah bukti. Kami guru-gurunya juga semangat menulisnya. Bahkan saya sebagai guru bahasa Indonesia juga ikut memberikan apa namanya ya istilahnya dukungan kepada perpustakaan sebagai guru. Misalnya apa namanya antologi cerpen melalui tugas-tugas itu, kemudian saya setorkan ini ke Bu Wali, tolong ini saya punya bahan, tolong nanti diselesaikan menjadi buku. Akhirnya setiap tahun itu pada saat acara wisuda pelepasan siswa kelas 12 atau saat bulan bahasa biasanya itu Oktober. Nah itu kita atau dari perpustakaan meluncing buku. Nggak sekedar momentum di bulan bahasa itu kita ikutin acara yang seperti sekolah lain, tapi ini benar-benar untuk launching buku gitu ya. Gitu. Baik, nanti kita lanjut lagi untuk obrolannya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, ini semakin seru ya, ini susah untuk berhenti nih ngobrolnya ya. Kami akan lanjut dulu untuk Anda, tapi usai jeda berikut tetap di Obrolan Pagi. Bayangkan dunia di mana sampah tidak lagi mencemari bumi kita. Kita bisa memulai dari rumah. Ayo, pilah sampah kita. Dengan memisahkan sampah, kita memberikan kesempatan kedua bagi lingkungan kita. Sampah yang terpilah dengan baik dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk lebih peduli dan beraksi. Bersama kita bisa mulai dari sekarang. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university of STEM. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Stop bullying. Di Indonesia, masih banyak kasus bullying yang harus kita hentikan. Kekerasan dilakukan secara fisik, dasar jelek, hitam, gendut, secara verbal, jangan mau temenan sama dia, secara sosial, dan elektronik. Stop bullying, eratkan persaudaraan. Dipersembahkan oleh siapa yang tidak tahu mereka? Acara layah-layah pantai Indonesia. Keseruan yang dah habis-habis akan menemani pagi Anda. Presenter agak mentukar kukur. Orang pun benar ya orang teman-teman. Nah, ini lah kemana? Aku tak beteng. Nyot. Laya-laya.
pukul 5.30 pagi hanya di RCTV. Baik, langsung akan kami lanjutkan kembali perbincangan kesempatan kali ini masih bahas mengenai pengembangan unggulan TAFID, riset dan literasi di MAN 3 Bantul. Saya masih bersama dengan Kepala MAN 3 Bantul, Bapak Dr. Suyanto SAG MSI MPD, juga bersama dengan Wakil Kepala Humas MAN 3 Bantul, Ibu Sumiati SPD MA, dan juga Kepala Perpustakaan MAN 3 Bantul, Ibu Dr. Enda Khalif Diniawati MPD BI. Tadi sampai pada saat bulan bahasa ini tidak sekedar peringatan saja, tapi kadang kan ada pameran dan sebagainya. Ini benar-benar bisa launching buku karya dari siswa-siswa yang ada di sana gitu. Tadi apa yang mau ditambahkan Ibu Khalif, tadi sempat tertunda ini? Enggak, masalah riset itu kan tadi ditanyakan apa program-program yang bisa mendukung ketercapaian riset kan. Ini di tempat kami kan kelas 11 itu P5 RAG, itu ada salah satu materinya adalah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, dari karya tulis ilmiah ini kan wajib semuanya. Kelas 11 wajib untuk menuliskan karya tulis ilmiah. Mereka melakukan penelitian, begitu menyusun laporan dan akhirnya terbentuklah sebuah karya begitu. Lah dari sini kita juga bisa mengambil ini ya, potensi mana ternyata ada yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi seorang seorang peneliti gitu. Itu bisa diambil dari program ini. Jadi program riset tidak hanya sekedar dari bimbingan-bimbingan yang situ, tapi kita bisa menggali dari kemampuan mereka ketika menuliskan riset menuliskan karya tulis ilmiah yang wajib tersebut. Ini kan berarti kan dukungannya sudah cukup banyak nih dari pihak sekolah juga. Kalau ke depan mungkin akan ada kerjasama atau program yang dikembangkan seperti apa, Pak Yanto? Ya, saya kira ini wajib ya kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan apa ya, dengan kita sudah punya beberapa MOU Bu ya, yang saya kira misalnya UNY, kemudian UAD, dan Amikom sendiri saya kira juga terbuka misalnya gitu ya. Kita mau kerjasama di situ karena tentu banyak potensi-potensi yang harus kita garap dengan cara kerjasama dengan pihak lain. Misalnya kita punya kerjasama dengan pondok sekitar untuk tahfiz ya. Nah, untuk risetnya kita harus menggandeng perguruan tinggi misalnya. Apakah di UIN, ataukah di UAD, ataukah di UII, ataukah di Amikom, ataukah mungkin di UGM gitu. Kita mencoba jajaki ke sana. Karena untuk mengembangkan riset ini tentu kita perlu support dari eksternal juga ya. Nah, lalu yang literasi tadi, apa yang sudah dilakukan tadi saya kira itu harus continue terus-menerus dengan inovasi-inovasi yang tidak boleh berhenti ya. Kalau tadi kita melonceng karya-karya siswa yang sifatnya karya guru siswa yang sifatnya itu harapan-harapan yang ringkas gitu, itu nanti mungkin bisa merambah kepada hasil-hasil riset ringkas, mini riset. Misalnya anak dalam perjalanan sekolah melihat apa, direfleksikan menjadi tulisan dan sebagainya. Ini saya kira juga nanti bisa kita kembangkan untuk artikel singkat gitu ya. Artikel singkat gitu, itu yang bisa dan didukung oleh keilmuan ringkas yang mereka miliki lah. Saya kira itu anunya ya. Kalau dengan alumni ini kerjasamanya seperti apa ini Bu Sumiati? Dengan alumni, alhamdulillah banyak. Misalnya ada alumni yang yaitu tadi karena kedekatan, Ibu bolehkah saya mengadakan penelitian di MAN 3 Bantul? Boleh sekali. Kemudian kontribusi apa yang kamu bisa berikan untuk adik kelas kamu? Misalnya belum lama ini dari mahasiswa Amikom ini. Yang alumni dari MAN 3 Bantul juga. Baik. Ini Ibu, kami mau mengadakan workshop tentang aplikasi TI gitu. Oh, senang banget gitu. Kemudian saya sambut baik, kemudian saya share ke siswa dan alhamdulillah itu ada 100 siswa dari permintaan dari namanya Diva. Diva itu minta 100 siswa dari MAN 3 Bantul. Alhamdulillah kemudian dibimbing untuk peningkatan TI itu waktu itu. Kemudian kita juga punya 2 ruang untuk lab TI kita kembangkan dan ada banyak beberapa alumni yang semacam itu. Bahkan kita web MAN 3 Bantul itu
itu adalah yang menangani adalah alumni dari MAN3 Bantul, namanya Mas Bintang. Jadi potensi-potensi dari alumni ini kita teruskan gitu, maksudnya kita sambut dan alhamdulillah bisa bermanfaat untuk MAN3 Bantul ke depannya gitu. Jaringan alumni juga masih aktif terus ya Ibu ya sampai dengan sekarang? Jaringan alumni alhamdulillah saya juga membentuk grup WA, tapi terdiri dari, mohon maaf, ketua OSIM-nya, karena harapan saya kalau ketua OSIM itu mempunyai masa gitu ya. Nah dari situ OSIM kemudian itu OSIS, betul. Ya kalau organisasi sudah intra madrasah, kalau di SMA kan OSIS gitu ya. Saya membiasakan saya dengan OSIM gitu karena OSIS gitu ya. Nah itu dengan alumni alhamdulillah juga bagus. Iya, bahkan ditambah ini alumni yang sudah jadi ya Mbak, ada yang jadi tentara, jadi polisi, jadi manajer apa, jadi hakim. Kemana saja ini Ibu? Ya, ini biasanya kita panggil ketika matsama begini. Jadi untuk memberikan motivasi kepada siswa dan menunjukkan bahwa lulusan MAN3 Bantul itu tidak sekedar jadi apa gitu ya, tapi bisa merambah ke seluruh potensi kerja, mungkin jadi kiai, adanya jadi hakim, adanya jadi tentara, itu memberikan materi pada saat matsama. Ini rutin setiap tahun kita panggil mereka seperti itu. Oke. Jadi prestasinya tidak hanya berhenti di sekolah, tapi setelah itu juga masih terpantau gitu ya. Bahkan kalau kita OSN kemarin ya, itu kita mengambil holiday itu dulu pernah juara internasional matematika ya. Siswa yang berprestasi dulu, kemudian kita minta untuk ya istilahnya ganti menularkan, membimbing adik kelasnya gitu. Alhamdulillah, dan mereka juga menyambut baik. Akhirnya alhamdulillah akhir-akhir ini prestasi madrasah jadi tambah berkembang. Jadi ikatan antara alumni dengan ini masih, dan beberapa alumni yang ada grup-grup itu juga kita ikut gitu. Ini sesuatu yang menarik, jadi nggak berhenti di situ aja, tapi silaturahim berjalan, peluangnya juga akan terus terbuka lebar gitu ya Pak Suyanto ya Pak Kepala. Ini kalau terkait dengan tadi alumni masih banyak juga yang aktif, anjang sana, ikut menyumbang juga dengan apa yang bisa gitu. Berarti kan ini perlu diwadahi mungkin momentum yang lain gitu Pak untuk mengembangkan mungkin kerjasama. Tadi kan sudah ada rutin ya. Itu kalau untuk kerjasama contoh nih ya, untuk peluang-peluang kerjasama dalam bidang beasiswa mungkin apakah ada, atau untuk yang lain gitu Bapak, yang secara umum masyarakat nyari-nyari nih, kalau masuk kan kadang cari biayanya berapa, terus ini berapa, ini beasiswa jadi kata kunci nih biasanya. Seperti apa Pak? Saya memimpikan ya, jadi MAN3 Bantul itu mungkin ada jaringan alumni yang nanti bisa memberikan beasiswa kepada siswa kita, baik ketika dia sedang sekolah di situ atau ketika dia mau melanjutkan perguruan tinggi tapi terkendala biaya. Misalnya ya, ada anak yang dia harus melanjutkan ke entah ke Mesir, entah kemana gitu. Ternyata ada kendala biaya untuk keberangkatannya. Nah itu mungkin kalau ada alumni yang bisa kita wadahi gitu, mereka memberikan support pendanaan di awal, itu saya kira bagus. Nah potensi yang disampaikan Bu Sumi tentang alumni-alumni kita yang tersebar di berbagai tempat itu sangat besar untuk kita bisa wadahi, karena madrasah kita ini kan sudah berdiri sejak tahun 62. 1 Agustus, dia mau harlah ini. Tanggal 1 Agustus bisa ini. Bentar lagi ulang tahun. Nah, momen itu saya kira kan di usia 62 tahun itu pasti sudah banyak alumni-alumni yang jadi-jadilah gitu. Betul, yang nanti kita rengkuh lah kita. Iya, baik, ini kembali ke unggulan tahfidz, riset dan juga literasi ini ya. Di setiap sekolah kan tadi kan disampaikan juga bahwa setiap sekolah ada fokusnya masing-masing. Apa ini yang kalau di Bantul itu secara umum apa sih yang sedang di hype untuk anak-anak, yang disukai oleh anak-anak, kemudian bagaimana juga dari MAN3 Bantul ini mencoba untuk dengan tahfidz, riset dan literasi ini menjadi satu kata kunci supaya kamu bisa bersaing dengan ini loh, 3 hal ini. Seperti apa itu? Saya mungkin geser dulu ke Bu Sumiati, nanti ke Bu Khalif juga. Kalau tren anak-anak seperti apa sih Bu yang seumuran gitu di Bantul? Kami kebetulan diletak di daerah Bantul, menjadi madrasah tahfidz, madrasah riset itu tentu saja bukan hal yang mudah. Karena animo dari masyarakat itu banyak minatnya ke kejuruan. Mau kuliah itu nanti gitu ya. Itu sudah biar cepat kerja begitu ya, gitu. Sudah tidak bisa dipungkiri, apalagi kita itu yang diunggulkan riset gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan prestasi-prestasi ini kita bisa kemudian istilahnya promosi bahwa MAN3 Bantul ini bisa mencari atau
ya istilahnya mencari murid yang senang dengan riset ini, karena kedepannya kita promosikan bahwa nanti kalian dengan riset, belajar riset, apalagi tadi dijelaskan oleh Bu Kholib bahwa ada dukungan tidak hanya ekstra tapi intra dengan juga, program P5-nya itu bahwa masuk, apalagi saya sebagai guru bahasa Indonesia ada materi karya tulis ilmiah begitu ya, sehingga itu tadi ada dikelompokkan itu dari madrasah Mbak, tidak hanya kemudian guru, tidak hanya ekstra, tapi betul-betul dikelola betul-betul risetnya ini, sehingga alhamdulillah anak-anak itu tidak hanya awang-awang tapi betul-betul praktek. Seperti tadi masalah apa yang ditemui mereka teliti mereka teliti, kemudian diteliti melalui metodologi teori, kemudian dipresentasikan. Itu menjadi syarat ya untuk naik, bukan ya artinya syarat ya memang dikelola oleh madrasah betul-betul itu, sehingga mungkin ketok tular siswa itu ke masyarakat itu akhirnya tertariklah di Mantiga Bantul. Kalau untuk tahfidz kemungkinan begini, sekarang itu dunianya digital, kemudian apa ya tantangan kedepannya itu luar biasa begitu ya. Orang tua itu mungkin ya apa namanya ya prihatin atau pengenlah menyekolahkan anaknya itu ke madrasah yang berbau-bau religius gitu. Betul. Akhirnya ya kemudian disekolahkanlah di Mantiga Bantul yang keunggulannya itu tahfidz, paling tidak apalagi didukung lingkungan geografis yang pondok begitu ya. Akhirnya kemudian ya banyak siswa-siswi yang itu orang tuanya ini senang menyekolahkan di pondok pesantren gitu. Ayam gitu ya Bu rasanya. Gitu. Saya sendiri sebagai guru yang mohon maaf bukan basic dari agama itu juga saya sendiri merasa bersyukur sekali kok saya itu ditempatkan di Mantiga Bantul karena memberikan apa namanya ya ya pengaruh juga, apalagi orang tua di luar sana gitu yang betul sekali. Yang akhirnya itu dengan program tahfidz kemudian riset, saya kira tetap tetap diminati oleh masyarakat. Justru menjadi kunci ya. Iya, menjadi kunci. Izin ini karena keterbatasan waktu, monggo mungkin singkat dari Bapak Kepala bisa menyampaikan informasi apa, dan secara umum monggo silakan Pak. Ya. Pertama, ketika Bapak Ibu atau Ananda masuk ke Mantiga Bantul itu, saya kira segmennya adalah saya akan mendapatkan ini di Mantiga Bantul. Yang kita tawarkan adalah satu, tahfidz, yang kedua riset, yang tiga literasi. Nah, tiga keunggulan ini saya kira yang bisa dipilih oleh masyarakat. Ya, silakan ketika Anda memilih itu, kita siapkan itu. Ya, jadi kita fokuskan di situ. Nanti silakan masyarakat ketika mau memilih untuk ke konsentrasinya yang mana katanya apakah di literasinya ataukah di tahfidznya ataukah di risetnya. Iya, baik. Siap. Dan pemirsa nanti kalau ingin informasi lebih lengkap bisa buka akun Instagramnya Mantiga Bantul. Ini update-nya luar biasa ya. Tadi yang cerita-cerita yang sampaikan tadi ada alumni yang datang ke sana, itu juga saya lihat di sana. Oh iya betul, saya lihat di Instagramnya gitu ya. Ini pemirsa bisa cek secara lengkap di Mantiga Bantul, Instagramnya ada, websitenya juga ada. Kalau cari sekolah unggulan ini ya di Bantul, yang tahfidz iya, literasi juga iya, riset juga iya, jangan pilih yang lain, mantaba aja, Mantiga Bantul. Mantap. Siap. Matur nuwun Bapak dan juga Ibu, sehat selalu dan terus semangat menebarkan kebiasaan positif untuk adik-adik di Mantiga Bantul. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan tamu-tamu kami. Kalau Anda tertarik, ingin tahu, ingin kenal dengan Mantaba Mantap, langsung buka Instagramnya ataupun websitenya. Saya Dewi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Satu pekan pasca tewasnya di